Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Lethal Seduction yang dirilis pada tahun 2015. Yuk, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan Mark dan Walter yang sedang berada di perjalanan menuju ke rumahnya Mark. Sesampainya di rumah, Mark disambut oleh orang tua dan teman-temannya yang memberikan kejutan ulang tahun. Tanya, selaku ibunya Mark membawakan kue ulang tahun sebagai simbolis untuk tiup lilin dan make a wish. Di ulang tahunnya kali ini, terlihat ada seorang gadis cantik bernama Melanie yang sedang berganti pakaian. Di sini, Mark sepertinya terpesona akan kecantikan teman perempuannya yang terlihat cukup akrab dengan ibunya. Kemudian, semua orang terlihat berkumpul di halaman kolam renang yang dimana mereka sedang menikmati party ulang tahunnya Mark. Sorry, He's on the Fulbright Fellowship Board. Did you see Melanie's new bikini? Yeah. Selanjutnya pada malam hari, di mana Tanya dan juga Randy sepertinya akan pergi berkencan. Karena Tanya merupakan single parents, jadi dia bebas untuk dekat dengan laki-laki mana saja asalkan Mark atau anaknya menyetujuinya. Randy merupakan kekasihnya Tanya dan bisa dibilang juga calon ayah tirinya Mark. Mark begitu antusias karena dirinya akan bebas minum-minum bersama ketiga temannya pada saat ibunya pergi berkencan. Sesuai dengan rencana yang sudah disepakati oleh Mark dan juga Walter untuk mengadakan pesta diam-diam di rumahnya Mark. Tidak lama kemudian datanglah Deacon Williams yang secara tidak langsung diperintahkan oleh Tanya untuk mengecek keadaan putranya pada saat Tanya sedang pergi keluar. Sontak situasi di rumah Mark menjadi awkward. Keempat anak remaja tersebut mau tidak mau harus menghentikan aktivitas double date-nya. Keesokan harinya, Mark pergi ke sebuah toko perabotan karena dirinya disuruh oleh ibunya untuk membeli sebuah rak handuk. Di tempat itulah Mark bertemu dengan seorang perempuan yang sepertinya seumuran dengan ibunya. Perempuan itu bernama Carissa Kensington. Si Carissa ini menganggap bahwa Mark adalah karyawan dari toko perabotan ini. Oleh karena itu, si Carissa menanyakan perihal fungsi perabotan kepada si Mark. Ya, walaupun Mark bukan karyawan di sana, tapi Mark dengan sopan sempat menjelaskan mengenai apa yang ditanyakan oleh si Carissa. Mark pun keluar dari toko itu karena sudah selesai membeli barang yang dipesan oleh ibunya. Tidak sengaja, mobil yang dikemudikan oleh si Carissa melintas tepat di depannya Mark. Sontak Carissa pun berhenti untuk berkenalan dengan Mark. Ternyata Carissa sengaja ingin meminta bantuan kepada Mark untuk memperbaiki shower di rumahnya. Pada awalnya, Mark menolak karena dirinya sudah ditunggu oleh ibunya. Carissa yang mendapatkan penolakan tidak menyerah dan menawarkan sejumlah uang sebagai bayaran untuk jasanya Mark. Dan akhirnya Mark pun menyetujui untuk membantu Carissa. Tapi siapa sangka Carissa yang memiliki tubuh seksi, menggoda juga cantik, di usianya yang terbilang sudah cukup berumur sekitar 40 tahun, bisa memikat hatinya Mark. Akhirnya mereka berdua bercumbu seharian di kediamannya Carissa. Singkat cerita, Mark pun sudah sampai di rumah dan kini tengah berenang bersama Walter. Bisa dilihat juga Mark begitu antusias menceritakan kejadian yang baru saja dirinya alami kepada sahabatnya itu. Kemudian pada malam harinya, Mark meminta izin untuk pergi berkencan dengan kekasihnya. Ibunya Mark menganggap bahwa kekasihnya Mark adalah Melanie, ternyata perempuan lain. Ibunya yang penasaran pun mengancam tidak akan memberikan izin kepada Mark untuk menggunakan mobil apabila Mark tidak menyebutkan nama kekasihnya itu. Mark yang dijemput oleh Carissa pun tidak mempermasalahkan perizinan dari ibunya tersebut. Did you find it? Yeah, it was in my pants. Mark, if you're not gonna tell me who you're going on a date with, then you...
Carissa dan Mark pun sudah sampai di sebuah kafe. Mereka berbincang-bincang banyak hal termasuk mengenai keterampilannya Mark. Tiba-tiba Mark didatangi oleh pria tidak dikenal yang memberikan peringatan pada saat si Carissa sedang membayar bil tagihan. Peringatan tersebut memerintahkan bahwa Mark harus segera menjauhi Carissa karena Carissa merupakan perempuan yang berbahaya. Pay the check. You ready? Yeah. So are you talking to me? Get out while you still. Kemudian pada pagi harinya sebelum Mark berangkat ke sekolah, ibunya sempat menginterogasi Mark. Ibunya khawatir terhadap keadaan putra semata wayangnya. Oleh karena itu selama ini ibunya overprotektif kepada Mark yang masih duduk di bangku SMA. Ibunya ini sangat khawatir kalau anaknya salah pergaulan dan bisa saja mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Mark yang malas menanggapi ceramah ibunya pun langsung mengakhiri sarapannya dan segera bergegas pergi ke sekolah. Singkat cerita, Mark ini sudah berada di rumahnya Carissa. Dia sedang di makeover oleh desainer pribadinya Carissa. Tidak lupa, Carissa juga memberikan Mark sebuah kolor berwarna hitam untuk digunakan oleh Mark pada saat dirinya sedang berenang di rumahnya Carissa. Di sini gerak-gerik aneh Carissa mulai terlihat. Pasalnya Carissa selalu menjawab pertanyaannya Mark secara frontal. No. Trophy widow. I'm kidding. Kemudian pada malam hari, Tanya atau ibunya Mark sedang membereskan baju kotornya Mark yang tercecer. Tidak sengaja handphone miliknya Mark tertinggal di saku celananya. Ibunya pun menggunakan kesempatan itu untuk mencari tahu mengenai putranya. Dan benar saja, ibunya menemukan nomor kontak yang dinamai Carissa. Close. Carissa. Sementara itu di tempat lain, Carissa terlihat sangat frustasi. Entah apa sebabnya sampai dirinya melukai tangannya sendiri dengan menonjok kaca meja riasnya. Tidak lama dari itu, Carissa pergi menemui Mark di rumahnya. Usut punya usut, ternyata Carissa sengaja diundang oleh ibunya Mark untuk datang ke acara makan malam. Tidak ada alasan lain selain untuk mencari tahu mengenai pribadinya Carissa. Dan betapa mengejutkan pada saat ibunya melihat sosok Carissa yang dia pikir adalah seorang gadis muda, tapi ternyata Carissa seumuran dengannya. Pada awalnya acara makan malam berlangsung cukup kondusif hingga tiba saatnya Carissa menyinggung soal pencapaiannya Mark yang berhasil menciptakan sebuah aplikasi. Carissa menyinggung perkuliahannya Mark untuk tidak dilanjuti demi perkembangan karirnya Mark. Hal itu sontak membuat si Tanya atau ibunya Mark marah besar kepada Carissa. Di samping itu, si Tanya tidak setuju putranya menikahi janda yang seusia dengannya. Tanya juga marah karena pendidikan itu penting untuk putranya dan tidak boleh di-skip. Some sick sexual thrill and I forbid you to drag my son in. You don't get to suddenly show up and start. Setelah dimarahi oleh Tanya atau ibunya Mark, Carissa pun pergi ke rumahnya bersama dengan Mark. Mereka berdua memadu kasih di dalam kolam renang dan keanehan pun mulai diperlihatkan oleh Carissa. Carissa memborgol dua pergelangan tangannya Mark dan dikaitkan ke pegangan kolam renang. Bercintanya mereka kali ini hampir membuat Mark terbunuh. Pasalnya Mark tidak bisa bernafas karena tenggelam pada saat Carissa sedang keasikan sendiri. Untung saja hal itu tidak berlangsung lama. Sementara itu di tempat lain, Tanya tidak sengaja mencari tahu mengenai asal-usulnya si Carissa. Dan hal mengejutkan pun didapatkan oleh Tanya. Wow. Keesokan harinya, Tanya pergi berkunjung ke rumahnya Carissa sambil membawakan sekeranjang makanan. Tapi mereka berdua hanya berdebat di depan pintu rumahnya Carissa. Karena Carissa tidak membiarkan si Tanya untuk bertemu dengan Mark. Sementara itu, Mark yang baru selesai mandi tidak sengaja menemukan pistol yang tersimpan di dalam lemari bajunya Carissa. Selanjutnya, Mark sendiri tidak jadi untuk pergi ke pantai karena Carissa marah kepadanya. Kemudian pada siang harinya, Mark pulang dijemput oleh Walter. Di lain hari, Tanya sengaja mendatangkan Melanie ke rumahnya untuk kembali mendekatkan putranya dengan Melanie. Pada saat Mark sedang video call dengan Carissa,
Mark langsung menyudahinya dan hal tersebut membuat Carissa marah. Di sini Mark seperti kembali lagi seperti Mark dahulu, anak baik dan manis. Ibunya pun tidak segan-segan untuk memberikan sejumlah uang kepada Mark agar Mark bisa pergi jalan-jalan bersama dengan Melanie. Mark pun kemudian pergi keluar bersama dengan Melanie. Pada saat Mark sedang berkencan, tanpa dia sadari ternyata Carissa sudah membuntuti mereka berdua. Sepulangnya dari kencan, Melanie diserang oleh Carissa yang menyusup masuk ke dalam mobilnya Melanie. Dan Carissa mengancam Melanie untuk tidak mendekati Mark karena Mark adalah miliknya, dan tidak lupa Carissa menggoreskan pisau tepat di wajah cantiknya Melanie. Good night. Keesokan harinya di tempat Tanya bekerja, bisa terlihat bahwa Randy marah kepada Tanya dan meluapkan semua kekesalannya. Hingga akhirnya mereka berdua berdebat. Tidak lama kemudian terlihat Carissa pergi menemui Randy yang sedang bekerja. Merasa bahwa Carissa adalah perempuan yang tidak baik, Randy pun langsung menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu, Mark mencoba untuk terus menghubungi Melanie, tapi tidak ada jawaban, bahkan panggilannya ditolak oleh Melanie. Hingga akhirnya Melanie pun menerima video call dari Mark. Dengan gelagat yang seperti ketakutan, Melanie menghindari kontak wajah dengan Mark. Di sini Melanie berkata bahwa mereka tidak akan bertemu lagi atau pergi untuk kencan bersama. Tidak lama kemudian video call pun masuk dari Carissa yang memberitahu bahwa Mark harus datang ke rumahnya karena temannya Carissa dari Intel Digital akan datang nanti malam. Mau tidak mau, Mark harus ke rumahnya Carissa karena itu adalah salah satu kesempatan untuk mengembangkan karirnya Mark. Padahal sebelumnya Walter sudah berada di rumah Carissa dan Carissa menyambutnya dengan cukup baik. Walaupun pada akhirnya entah apa yang terjadi kepada Walter karena Carissa mengeluarkan sebuah pisau yang sama pada saat digunakan untuk melukai wajahnya Melanie pada beberapa hari yang lalu. Mark pun langsung bergegas untuk pergi ke rumahnya Carissa dengan menggunakan setelan jas rapi karena pikirnya akan bertemu dengan orang penting. Kali ini Tanya atau ibunya Mark mengizinkan putranya untuk pergi ke rumahnya Carissa. Ya, walaupun hatinya terasa berat untuk memberikan izin. Sesampainya, Mark pun langsung bertemu dengan Trevor dan mempresentasikan apa yang menjadi keahliannya. Kemudian pada saat Trevor berpamitan untuk pulang, Mark pun terlihat akan ikut pulang juga, tapi Carissa menahannya dan membuat Mark pingsan dengan memukul kepalanya Mark menggunakan botol minuman. Wait, you're leaving? You're gonna be working for one of the top software developers in the world. Yeah, in That's 4 not years. what I was saying. It's okay. I get it. Champagne, please. Singkat cerita, pada malam hari, Mark dan Carissa sudah berada di ruangan sauna pribadi miliknya Carissa. Di sini, Mark jelas ketakutan dengan tingkahnya Carissa karena posisinya tidak berdaya, kedua tangannya terborgol digantung ke atas. That tight-ass trainer, he was torn to help satisfy that teenage. Keesokan harinya, Mark dan Carissa terlihat masih berada di ruangan sauna. Mark yang sudah lemah karena dehidrasi dibuat tidak berdaya, ditambah Carissa menyiksanya dengan menyabet area perutnya Mark menggunakan tongkat tajam. Sementara itu di tempat lain, Tanya atau ibunya Mark sangat khawatir karena putranya belum pulang dan tidak ada kabar. Siapa sangka Carissa mengirim pesan kepada Tanya untuk mendatangi rumahnya. Tidak lama kemudian Tanya sudah tiba di rumahnya Carissa. Mau tidak mau kedua tangannya Tanya harus diborgol apabila ingin bertemu dengan putranya. Betapa terkejutnya Tanya pada saat melihat kondisi putranya yang sudah tidak baik-baik saja. Akhirnya keduanya pun dikurung di dalam sauna. Sementara itu Carissa pergi bersantai di ruang tamu. Do you understand me? He left me no choice. I thought you cared about him. Oh, but I do. What do you say we just put this whole mess I'll behind be us? waiting while you sweat out your decision. I know it's a tough. Malam hari pun tiba, asap kabut di dalam ruangan sauna sudah terlihat mengepul
dan mereka berdua sudah kelelahan karena suhu ruangan yang panas membuat mereka dehidrasi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Carissa bereaksi karena Tanya berakting seolah-olah si Tanya sudah menembak dirinya sendiri. Perkelahian di antara mereka berdua pun terjadi dan Tanya berhasil mengalahkan Carissa hingga Carissa tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Setelah itu, Tanya membopong putranya keluar dari ruangan sauna dan berusaha menyadarkan putranya dengan memercikan air kolam. Tidak lama kemudian, Carissa tersadar dan berteriak akan menyerang Tanya, tapi nasib baik berpihak kepada mereka. Randy datang menyelamatkan mereka berdua hingga Carissa bisa dikalahkan oleh Randy dengan menghujamkan pedang Neptunusnya. Di waktu bersamaan, Walter pun diselamatkan oleh Randy. Ternyata selama ini Walter disembunyikan di dalam sebuah kotak di pinggir kolam renang oleh Carissa. Singkat cerita, di akhir film, Mark dan Melanie pergi bersama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Perpisahan di antara keluarga itu pun terlihat begitu mengharukan. Thanks for your help, man. Dude, it's still not too late. I could put in a... Take care of him, huh? All right, I'll try. Don't let him get... I'll do my best. Thanks for everything, man. Yeah, you got it. You'll be okay. Oke Sobat Santuy, itulah alur film dari Little Seduction. Seru sekali bukan? Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, komen ya kalian ingin gua bahas film apa selanjutnya. Oke, Warung Santuy pamit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.